Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Maudida. Saya Rizka Ramadina. Saya Siti Adela Ramadhani. Saya Nihana Fauzian. Kami akan menjelaskan praktikum elektrolisis air garam dengan elektroda pensil. Nah, praktikum elektrolisis air garam larutan NaCl menggunakan elektroda pensil atau grafit atau karbon bertujuan untuk mengamati penguraian zat kimia melalui arus listrik searah atau DC. Isi pensil digunakan sebagai elektroda karena bersifat inert atau tidak mudah bereaksi. Komponen dasar dari sel elektrolisis yang pertama adalah pensil sebagai elektroda atau anoda tempat oksidasi dan katoda tempat reduksi, yaitu grafit di alam. Baik, lalu yang kedua ada garam halus sebagai elektrolisis zat yang dilarutkan atau dileburkan yang dapat menghantarkan arus listrik karena ada ion-ion bebas. Lalu yang ketiga ada baterai 9 volt. Sebagai sumber arus listrik yang menyediakan energi listrik untuk memaksa terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan. Mari kita tonton praktikumnya. Ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada gelas bening yang berisi air, 2 buah pensil yang nantinya akan sebagai elektroda. Di dalamnya ini ada grafitnya. Selanjutnya ada 2 buah kabel hitam dan merah, garam halus, baterai 9 volt, sendok sebagai pengaduk, kardus sebagai penyangga, cutter, dan rautan. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, raut kedua ujung pensil untuk memunculkan grafit di dalamnya. Grafit adalah suatu inti korban yang merupakan konduktor listrik yang bisa digunakan sebagai material elektroda. Grafit pada pensil berwarna hitam berbentuk stik memanjang. Selanjutnya, buat 2 buah lubang pada papan kardus. Lubangnya seukuran dengan diameter pensil. Yang ketiga, masukkan 2 buah pensil tadi ke dalam lubang yang ada pada papan kardus. Sesuaikan letak dan posisi pensil tersebut. 4. Masukkan 1 sendok garam NaCl ke dalam gelas bening yang berisi air H2O. Aduk garam dalam air hingga merata dan terbentuklah larutan garam. Yang kelima, hubungkan baterai 9 volt dengan grafit yang ada pada pensil menggunakan kabel yang saling terhubung dengan capit buaya. Masukkan ujung pensil lainnya yang tidak dijepit oleh capit buaya ke dalam gelas yang berisi larutan garam. Yeay, menggelembung. Kenapa sih tadi bisa menggelembung? Karena adanya pembentukan gas sebagai produk dari reaksi kimia yang terjadi selama proses elektrolisis. Gelembung-gelembung tersebut merupakan manifestasi fisik dari gas-gas yang dilepaskan di sekitar elektroda, baik anoda maupun katoda. Penjelasan hasil pengamatan. Yang pertama, katoda. Air atau ion H2O akan mengalami reduksi, menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Selanjutnya, anoda. Ion klorida dari garam akan teroksidasi menghasilkan gas klorin, atau jika konsentrasi Cl rendah, air bisa teroksidasi menjadi O2. Hasil akhir, larutan di sekitar katoda menjadi basah karena ada OH, membentuk natrium hidroksida. Gelembung gas muncul di katoda dan anoda. Lalu konsep kimia elektrolisis. Proses penguraian zat kimia menggunakan arus listrik, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Elektroda pensil atau grafit bersifat inert atau tidak bereaksi, sehingga hanya berfungsi sebagai konduktor untuk memfasilitasi reaksi tanpa ikut bereaksi secara signifikan, menjadikannya pilihan ideal untuk eksperimen sederhana. Reaksi redoks terjadi reaksi oksidasi di anoda dan reduksi di katoda secara bersamaan. Lalu kesimpulannya, elektrolisis larutan NaCl menghasilkan gas hidrogen di katoda dan gas klorin di anoda. Selain itu, proses ini menyisakan natrium hidroksida dalam larutan yang dapat dideteksi dengan indikator warna, seperti PP yang akan berubah merah muda karena sifat basah. Sekian dari kelompok kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.